Salam sehat buat kita semua, salam semangat buat para pelajar SMA dimanapun berada. Secara khusus buat para pelajar SMA kelas 10. Bertemu kembali dengan saya di video pembelajaran channel Fisika SNA 70. Dan adapun topik pembelajaran kita kali ini dari materi gerak melingkar adalah mengenai hubungan roda-roda. Hubungan roda-roda yang akan kita pelajari ada 3 bagian, yaitu roda-roda yang sepusat atau seporos. Yang berikutnya adalah roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk. Dan yang terakhir adalah roda-roda yang bersinggungan. Baik, segera kita akan mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dari hubungan roda-roda yang sepusat atau yang seporos. Mari perhatikan yang berikut ini. Ini adalah contoh dari dua roda yang sepusat, ya, roda satu dan roda yang kedua. Kemudian kita akan melukiskan arah kecepatan sudut dan juga jari-jari untuk kedua roda seperti gambar berikut ini. Kita perhatikan di sini bahwa arah dari kecepatan sudut, ya, roda satu dan roda dua itu adalah searah. Untuk lebih jelasnya, kita buat keterangannya sebagai berikut. Roda 1 dan roda 2 berputar dengan arah yang sama. Kemudian, dalam selang waktu tertentu, roda 1 dan roda 2 menempuh sudut yang sama. Sehingga bisa kita tuliskan, θ1 yaitu sudut yang ditempuh oleh roda 1 akan sama dengan θ2, sudut yang ditempuh oleh roda yang kedua. Di mana hubungan antara θ dengan kecepatan sudut dan waktu adalah sebagai berikut. θ1 sama dengan omega 1 dikali T akan sama dengan omega 2 dikali dengan T. Waktu T di ruas kiri dan ruas kanan ini kita habiskan, sehingga untuk roda 1 dan roda 2 berlaku hubungan omega 1 sama dengan omega kedua. Atau bisa juga kita hubungkan terhadap kecepatan tangensial atau kecepatan linear V. Sehingga ruas kiri akan sama dengan V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi dengan R2. Sebagai keterangan, R1 jari-jari roda pertama satuan meter, R2 jari-jari roda kedua satuan meter, omega 1 kecepatan sudut roda 1 radian per sekon, omega 2 kecepatan sudut roda kedua radian per sekon, V1 kecepatan linear atau kecepatan tangensial roda 1 meter per sekon, kemudian V2 kecepatan linear atau kecepatan tangensial roda kedua satuan meter per sekon. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk. Perhatikan yang berikut ini. Ini adalah merupakan dua roda yang dihubungkan dengan sabuk. Selanjutnya, kita akan melukiskan kecepatan sudut, kemudian kecepatan linear atau kecepatan tangensial, dan juga jari-jari untuk kedua roda ini. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan di sini, roda kedua dan roda pertama itu memiliki kecepatan linear, di mana kecepatan linear atau kecepatan tangensial itu arahnya harus tegak lurus terhadap jari-jari rodanya. Kemudian kita buat kesimpulan dari roda-roda yang dihubungkan dengan tali ataupun sabuk. Di mana roda 1 dan roda 2 berputar dengan arah yang sama. Kita perhatikan di sini, ya, berputar dengan arah yang sama. Selanjutnya, jika jari-jari roda kedua berbeda, maka roda yang lebih kecil akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan roda yang lebih besar. Selanjutnya, arah dan besar kecepatan tangensial. Ya, kita perhatikan di sini. Atau kecepatan linear antara roda 1 dan roda yang kedua adalah sama. Maka bisa kita tuliskan V1 sama dengan V2. Atau kita hubungkan dengan kecepatan sudut dan jari-jari, sehingga omega 1 dikali R1 akan sama dengan omega 2 dikali dengan R2. Dengan keterangan R1, R2 omega 1,
omega 2 V1 dan V2 sebagai berikut ini. Kemudian bagian yang ketiga adalah hubungan roda-roda yang bersinggungan. Kita perhatikan contoh berikut ini adalah roda-roda yang bergerigi atau memiliki jumlah gear masing-masing. Selanjutnya kita lukiskan arah daripada kecepatan sudut kedua roda, kemudian arah dari kecepatan linear. Kita perhatikan di sini untuk roda-roda yang bersinggungan, arah kecepatan sudutnya adalah berlawanan. Kemudian nilai kecepatan linear V1 dan V2 ini adalah searah dan juga sama besar. Artinya prinsip untuk roda-roda yang bersinggungan itu sama dengan roda-roda yang dihubungkan dengan tali ataupun sabuk. Kita buat kesimpulannya, roda 1 dan roda 2 berputar dengan arah yang berlawanan. Kemudian jika jari-jari kedua roda berbeda, maka roda yang lebih kecil akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan roda yang lebih besar. Kemudian arah dan besar kecepatan tangensial. Kita perhatikan di sini ya, V1 dan V2 yang disebut juga dengan kecepatan linear, roda 1 dan roda 2 adalah sama. Maka V1 sama dengan V2. Di mana hubungannya terhadap omega dan R adalah omega 1 dikali R1 akan sama dengan omega 2 dikali dengan R2. Selanjutnya, jika roda 1 memiliki jumlah gerigi atau jumlah gear ya sama dengan N1 dan roda 2 jumlah gerigi atau jumlah gearnya sama dengan N2, maka berlaku hubungan sebagai berikut ya, perbandingan omega 1 terhadap omega 2 akan sama dengan perbandingan jari-jari R2 terhadap R1 akan sama dengan perbandingan jumlah gear N2 dibagi dengan N1. Dan keterangannya adalah sebagai berikut ini. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah sistem roda terdiri dari 3 roda dengan jari-jari roda A 50 cm, roda B 40 cm, dan roda C 20 cm seperti gambar di bawah ini. Jika roda A memiliki kelajuan linear 2 meter per sekon, tentukanlah kecepatan sudut roda C. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan jari-jari roda A, RA sama dengan 50 cm, kemudian RB 40 cm, RC 20 cm, dan VA 2 meter per sekon. Kita perhatikan roda A dan roda B yang sepusat, sehingga kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Maka kita tuliskan omega A akan sama dengan omega B. Atau VA dibagi RA akan sama dengan VB dibagi dengan RB. Kita masukkan nilainya, VA-nya tadi 2 ya, RA-nya 50 akan sama dengan VB dibagi dengan RB yaitu 40 cm. Maka dari persamaan ini kita peroleh nilai kelajuan linear dari roda B akan sama dengan 80 dibagi 50 sama dengan 1,6 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan roda B dengan roda C ya, dihubungkan dengan tali atau sabuk, sehingga kecepatan tangensial roda B akan sama dengan kecepatan tangensial roda C. Kita tuliskan VB sama dengan VC, di mana VB akan sama dengan VC hubungannya terhadap omega C dan jari-jari C akan sama dengan omega C dikali dengan RC. Dari persamaan ini kita bisa buat hubungan antara omega ya akan sama dengan VB dibagi dengan RC, di mana jari-jari roda C ini harus kita ubah ke dalam satuan meter ya. Di sini 20 cm kita ubah dalam meter sama dengan 0,2 meter, sehingga kecepatan sudut dari roda C akan sama dengan 1,6 dibagi dengan 0,2, ini akan sama dengan 8 radian per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Dua buah gear atau roda bergigi dihubungkan saling bersinggungan. Gear yang lebih kecil dengan jari-jari 15 cm berputar dengan kecepatan sudut 36 radian per sekon.
Jika jari-jari gear yang lebih besar 27 cm, tentukanlah kecepatan sudut dan frekuensi gear yang lebih besar. Kita buat pembahasannya dari keterangan soal. Jari-jari gear A yaitu RA 15 cm, RB sama dengan 27 cm, kecepatan sudut gear A yang lebih kecil ya 36 radian per sekon. Kita perhatikan bahwa kedua gear ini adalah saling bersinggungan sehingga VA akan sama dengan VB, atau omega A dikali RA akan sama dengan omega B dikali dengan RB. Kemudian omega B akan sama dengan RA dibagi RB dikalikan dengan omega A. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, sehingga omega B akan sama dengan 15 dibagi 27 dikali dengan 36, maka hasilnya sama dengan 20 radian per sekon. Kemudian untuk menentukan omega B, kita juga bisa menggunakan hubungan antara omega dengan jumlah gear antara roda A dan roda B. Hubungan kecepatan sudut dengan jumlah gear ya. Jumlah gear roda A ini semua ada 10 gigi atau 10 gear ya. Kemudian untuk roda B ini jumlah gearnya ada 18. Sehingga hubungannya adalah omega A dibagi omega B akan sama dengan jumlah gear roda B dibagi dengan jumlah gear roda A. Maka kita masukkan nilainya, omega A itu sama dengan 36 ya, dibagi dengan omega B akan sama dengan jumlah gear B sama dengan 18, dibagi dengan jumlah gear A sama dengan 10, sehingga omega B akan kita peroleh nilai yang sama, yaitu sebesar 20 radian per sekon. Selanjutnya adalah hubungan kecepatan sudut dengan frekuensi ya. Hubungan omega dengan F. Hubungannya adalah sebagai berikut. Kecepatan sudut itu sama dengan perkalian 2V dikali dengan frekuensi. Maka frekuensi roda B, FB akan sama dengan omega B dibagi dengan 2V. Sehingga FB akan sama dengan omega B ya 20 dibagi dengan 2V, maka hasilnya akan sama dengan 10 dibagi V dalam satuan Hertz. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran, pertanyaan ataupun kritik yang membangun, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.